nama saya Irawan Aditya Nugroho, dan di sini saya ingin menjelaskan dua pembahasan tentang intrapersonal dan persepsi diri. Pernah nggak kamu menonton video ceramah atau mengikuti ceramah gitu, dan tiba-tiba di kamu itu ngomong dalam hati, benar juga kata Pak Ustadz, kayaknya aku perlu introspeksi diri lagi. Nah, itu salah satu contoh untuk melakukan interaksi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal itu sendiri adalah komunikasi yang dilakukan dari, untuk, dan oleh diri kamu sendiri. Dan komunikasi ini biasanya dilakukan, paling banyak kita lakukan itu karena bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, bahkan kita sedang berbincang dengan orang lain, kita pun bisa melakukannya. Nah, komunikasi ini dapat dilakukan atau dapat berfungsi untuk, yang pertama itu memotivasi diri kita, yang kedua meningkatkan kesadaran diri atau introspeksi gitu, dan yang terakhir itu membantu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, di dalam intrapersonal itu sendiri ada 3 atau 4 yang terjadi. Yang pertama itu ada sensasi, yang kedua persepsi, dan yang ketiga memori. Yang pertama sensasi, yaitu kemampuan menyerap informasi yang ditangkap oleh panca indera, atau bisa disebut sebagai proses menyerap stimuli atau informasi menyerap panca indera. Yang kedua itu persepsi, proses pemaknaan suatu informasi. Dan yang ketiga memori. Memori ini berperan penting bagi kehidupan dan terutama dalam proses persepsi itu sendiri. Dan itu pun memori juga merupakan sistem terstruktur untuk merekam informasi yang masuk dan menggunakan untuk memadukan tindakan yang akan dilakukan. Dan memori itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada recall, reconnection, dan relearning. Dan yang kedua itu ada persepsi diri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, persepsi adalah proses pemaknaan suatu objek atau persepsi yang diperoleh dari proses sensasi. Nah, persepsi ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama faktor fungsional dan struktural. Dan struktural itu ada biologis dan sosio-psikologis gitu. Nah, adapun konsep diri, yaitu yang pertama pandangan dan penilaian terhadap diri sendiri yaitu ada pandangan dan penilaian terhadap diri sendiri yang diperoleh dari hasil pengalaman. Dan yang kedua ada konsep diri memiliki. Dan yang keempat ada pragmatis. Dan pragmatis ini sendiri orangnya itu bersifat kalem, tidak tergesa-gesa, ramah, mudah bergaul, tapi cenderung penakut dan pemalu. Dan yang keempat itu adalah pragmatis. Kalau tipe ini adalah orangnya itu kalem, tidak tergesa-gesa, ramah, mudah bergaul, tapi cenderung pemalu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.